Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan. Bagaimana kabarnya? Sehat ya semuanya? Ya, jangan lupa kalian di rumah agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan ya, 3M. Jangan lupa untuk memakai masker, kemudian mencuci tangan dan jaga jarak. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pernapasan atau sistem respirasi pada manusia. Nah, kalian mau tahu? Nah, pertama kita akan tahu tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, ini silahkan. Kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama, ini adalah organ penyusun pada sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Dimulai dari rongga hidung, kemudian paring, kemudian laring, kemudian trakea. Nah, trakea ini nanti akan bercabang membentuk bronkus, kemudian bronkus bercabang membentuk bronkiolus, kemudian paru-paru. Nah, di dalam paru-paru terdapat gelembung-gelembung halus yang kita sebut sebagai alveolus. Nah, organ pada sistem pernapasan manusia, ini yang lebih jelasnya, yang pertama ada hidung. Nah, pada hidung, udara nanti akan mengalami 3 hal, yaitu penyaringan, pengaturan kelembaban, dan pengaturan suhu. Penyaringan dilakukan oleh rambut-rambut hidung, pengaturan kelembaban dilakukan oleh selaput lendir, sedangkan pengaturan suhu dilakukan oleh kapiler darah yang terdapat pada kongka. Kongka ini tepatnya letaknya di rongga hidung bagian atas. Nah, oleh karena itu, lebih baik kita bernafas menggunakan hidung daripada menggunakan mulut, dan juga lebih baik agar rambut-rambut yang ada pada hidung tidak dicukur atau tidak dipotong. Kemudian organ penyusun sistem pernapasan yang kedua yaitu adalah faring. Faring ini letaknya di belakang rongga hidung. Dia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai jalur masuknya udara dan makanan, kemudian ruang untuk resonansi suara, dan tempat tonsil yang berperan pada kekebalan tubuh. Nah, tonsil ini biasanya kita sebut sebagai amandel. Jadi ketika kita sakit, terinfeksi virus atau bakteri, biasanya nanti pertahanan pertama adalah pada amandel ini atau pada tonsil. Kemudian yang ketiga, ada laring. Nah, pada laring ini terdapat epiglotis dan pita suara. Kalau kita buka mulut, nah itu nanti akan kelihatan ada epiglotis atau biasa kita sebutnya sebagai anak tekak. Nah, fungsinya adalah untuk menutup. Ketika kita sedang makan, dia akan menutup tenggorokan. Dan ketika kita sedang berbicara, dia akan menutup kerongkongan. Nah, ketika kita sedang makan sambil berbicara, nah akibatnya nanti akan tersedak. Kemudian yang keempat, ada trakea. Nah, trakea ini tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Kemudian pada trakea juga terdapat silia atau rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring benda asing. Jadi kalau ada benda asing yang tidak sengaja masuk ke dalam tenggorokan, itu nanti akan didorong oleh silia, sehingga kita akan refleks tersedak. Nah, otomatis bendanya akan keluar. Kemudian yang kelima ada bronkus. Bronkus itu adalah cabang dari trakea, strukturnya mirip dengan trakea. Kemudian bronkus nanti akan bercabang membentuk bronkiolus. Nah, kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru kita dibungkus oleh suatu selaput yang disebut pleura. Nah, pada paru-paru terdapat 2 bagian, yaitu ada paru-paru kanan memiliki 3 lobus atau 3 gelambir, dan paru-paru kiri yang memiliki 2 lobus atau 2 gelambir. Nah, di dalam paru-paru nanti bronkiolus akan membentuk gelembung-gelembung halus yang bentuknya seperti bola, yang kita sebut sebagai alveolus. Nah, alveolus ini nanti berperan sebagai tempat pertukaran oksigen dan CO2. Nah, struktur alveolus ini adalah dindingnya tipis, kemudian dia memiliki luas permukaan yang besar, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran oksigen dan CO2 dalam jumlah yang banyak. Mekanisme pernapasan. Secara normal, pernapasan itu merupakan kerjasama antara tulang dada dan otot dada, kemudian antara diafragma dengan otot perut.
Nah, bernafas itu ada dua fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya oksigen atau udara dari hidung sampai ke paru-paru. Kemudian ekspirasi adalah proses keluarnya karbon dioksida atau udara dari paru-paru ke luar. Nah, sedangkan jenisnya, mekanisme pernapasan itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pada pernapasan dada terjadi ketika kita membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Nah, sedangkan pernapasan perut terjadi ketika kita membesarkan dan mengecilkan perut pada saat bernafas. Nah, ini adalah gambar mekanisme pernapasan. Ada dua, yaitu mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Nah, ketika inspirasi, yang pertama adalah otot tulang rusuknya berkontraksi, sehingga rongga dadanya mengembang, paru-parunya mengembang. Nah, paru-paru yang mengembang ini menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menurun. Nah, udara atau oksigen bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, sehingga rongga dada yang mengembang, tekanan udaranya turun. Nah, akibatnya oksigen bisa masuk dari luar ke dalam. Kemudian, ketika ekspirasi, otot antar tulang rusuknya akan berelaksasi. Nah, rongga dadanya akan mengempis, kemudian tekanan udaranya menjadi tinggi, sehingga udara yang ada di dalam paru-paru akan bergerak keluar. Nah, ini adalah tahapan proses terjadinya inspirasi dan ekspirasi. Nah, ketika inspirasi, tadi otot antar tulang rusuknya berkontraksi, otot diafragmanya berkontraksi, sehingga rongga dadanya membesar, paru-parunya membesar, dan udaranya masuk. Kemudian ketika ekspirasi, otot antar tulang rusuknya berelaksasi, otot diafragmanya berelaksasi, rongga dadanya mengecil, paru-parunya mengecil, sehingga udaranya bisa keluar. Sekali kita melakukan inspirasi dan sekali kita melakukan ekspirasi, itu dihitung sebagai satu kali pernapasan. Nah, proses inspirasi dan ekspirasi yang kita lakukan secara bertahap atau secara terus-menerus itu disebut sebagai frekuensi pernapasan. Biasanya orang normal itu akan melakukan 12-15 kali frekuensi bernafas per menit. Nah, frekuensi bernafas ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis kelamin, aktivitas, dan usia. Nah, untuk jenis kelamin, laki-laki biasanya frekuensi pernapasannya lebih besar daripada perempuan, karena laki-laki cenderung lebih aktif sehingga memerlukan energi lebih banyak. Kemudian orang yang aktivitasnya lebih tinggi, nah dia juga frekuensi pernapasannya lebih besar. Dan untuk usia, semakin bertambahnya usia, frekuensi pernapasannya akan semakin menurun karena kemampuan organ pernapasan juga semakin menurun. Kemudian volume udara pernapasan terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama ada volume tidal. Volume tidal atau volume pernafasan biasa, yaitu udara yang bisa diambil dan dikeluarkan pada saat pernafasan biasa. Besarnya adalah 500 ml. Kemudian volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih bisa diambil sebanyak-banyaknya setelah pernapasan biasa. Besarnya adalah 1500 ml. Nah, volume cadangan ekspirasi yaitu volume udara yang masih bisa dikeluarkan sebanyak-banyaknya setelah pernapasan biasa, besarnya juga 1500 ml. Nah, kemudian yang keempat ada volume residu. Volume residu adalah udara yang tersisa di dalam paru-paru, tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Besarnya adalah 1000 ml. Kemudian ada istilah kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru ini adalah volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi. Besarnya adalah 3500 ml. Nah, kemudian juga ada istilah kapasitas total paru-paru.
diperoleh dari kapasitas vital ditambah volume residu. Jadi besarnya adalah 4.500 ml. Gangguan dan penyakit pada sistem pernafasan. Nah, yang pertama adalah influenza atau biasa kita sebut flu. Nah, flu ini disebabkan oleh rhinovirus. Gejala umumnya adalah hidung tersumbat, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, demam, dan lain-lain. Kemudian penyakit yang kedua yaitu adalah pneumonia. Biasanya kita sebutnya radang paru-paru, disebabkan akibat infeksi dari bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, radang paru-paru ini nanti menyebabkan adanya cairan yang tertimbun di alveolus. Kemudian yang ketiga adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah infeksi pada dinding bronkus dan menyebabkan batuk berdahak. Kemudian yang keempat ada asma. Asma ini biasanya penyakitnya menurun dan kemudian dipicu oleh alergi makanan atau alergi debu yang mengakibatkan penyempitan dari saluran pernafasan sehingga orangnya menjadi sesak nafas. Kemudian yang kelima adalah emfisema. Nah, emfisema ini nanti menyebabkan alveolus penuh dengan cairan sehingga mengganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang keenam adalah kanker paru-paru. Nah, seperti kanker pada umumnya disebabkan akibat pertumbuhan dari sel paru-paru yang tumbuh tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian orang yang merokok memiliki peluang lebih besar untuk terkena kanker paru-paru dibandingkan yang bukan perokok. Nah, yang ketujuh itu adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus tuberculosis. Kemudian yang ke-8 yaitu penyakit tonsilitis atau biasanya kita sebutnya amandel. Nah, disebabkan oleh virus. Gejalanya adalah sakit atau radang tenggorokan, kemudian batuk, demam, bahkan kadang sakit pada leher atau telinga. Nah, akhir-akhir ini masyarakat kita dikhawatirkan akan adanya wabah dari virus corona. Nah, konon katanya virus corona ini menyerang sistem pernafasan manusia. Dan dia memiliki gejala yang mirip dengan penyakit flu. Nah, kira-kira apa sih bedanya antara flu dengan infeksi dari virus corona atau COVID-19? Nah, ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah penyebabnya. Virus yang menyerang flu dengan virus corona itu beda jenis dan beda struktur. Kemudian yang kedua, walaupun dia memiliki gejala yang mirip, tapi ada beberapa gejala pada penyakit virus corona yang lebih fatal dan menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga, kalau penyakit flu dia menyerang sistem pernafasan bagian atas, sedangkan untuk virus corona dia menyerang saluran pernafasan bagian bawah. Nah, untuk menjaga kita dari infeksi virus corona dan juga untuk menjaga kita agar organ pernafasannya tetap sehat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah hindari rokok. Jangan merokok atau jangan mendekati orang yang sedang merokok. Kemudian yang kedua adalah olahraga secara teratur. Nah, yang ketiga, kita harus banyak menanam tumbuhan sebagai sumber oksigen. Kemudian yang keempat adalah membuka jendela rumah agar udara di dalam rumah bisa bertukar atau ventilasi. Kemudian yang kelima, menghindari diri kita dari infeksi organ pernafasan. Nah, yang dilakukan apa? Salah satunya adalah dengan memakai masker, kemudian dengan menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, yang terakhir, untuk orang yang sedang terkena flu atau penyakit virus corona, ada baiknya dia menggunakan masker. Dan jangan bepergian, tetap di rumah. Ya, bagaimana anak-anak? Nah, setelah kalian mempelajari tentang materi sistem pernapasan pada manusia, Ibu harap kalian sudah mengerti ya.
Ya, jangan lupa nanti kalian kerjakan latihan soalnya, kemudian kalian baca lagi materinya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.